Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk di dekat kaki, bisa diterjemahkan bersimpuh. Biasanya ini dalam tradisi Yahudi itu sikap seorang murid yang mendengarkan gurunya gitu. Ya. Sedangkan Marta di ayat 40 dikatakan sibuk sekali melayani. Nah, kata sibuk di sini bahasa Yunaninya peries atau itu terpecah, tertarik ke sana ke sini, kehilangan fokus. Lalu kata melayani dipakai diakonia, itu ya pelayanan dapur gitu ya, mempersiapkan makanan dan segala sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, ini dua model pelayanan yang bisa kita lihat di sini. Nah, banyak orang yang menggunakan kisah Maria Marta ini untuk mengajak kita meneladani Maria, betul? Banyak orang konsentrasinya pada Maria, bahwa menjadikan hidup yang kontemplatif, berdoa, baca firman, praise and worship itu sebagai jalan keutamaan hidup kerohanian. Kesimpulan yang diambil ya berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus ayat 41-42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari Maria. Nah, dalam ucapan ini seolah-olah Marta yang sibuk masak, melakukan aktivitas fisik lainnya itu dikecam gitu. Seolah-olah. Kemudian Maria yang duduk bersimpuh mendengarkan, berkontemplasi, dipuji gitu. Ya. Karena sekalipun tahu ada banyak tugas, tapi dia lebih menjadikan dekat-dekat kaki Yesus itu sebagai prioritas utama. Dipuji ini. Jadi dia meninggalkan segalanya demi keintiman dengan Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, benarkah pengajaran seperti ini? Bahwa yang dilakukan Maria itu lebih bernilai daripada Marta gitu. Nah, kalau saya ditanya apakah benarnya pengajaran seperti itu, maka saya ya bisa berbeda pendapat. Saya katakan tidak benar. Apa alasannya? Pertama, nah kalau kita teliti secara teks ya, beberapa perikop sebelum kisah Maria dan Marta dalam Injil Lukas ya, dicatat bahwa Yesus kan mengutus 70 orang murid itu. Ya, sebelumnya tuh di perikop sebelumnya Yesus mengutus 70 orang murid untuk mengabarkan Injil. Dan dikatakan jika mereka disambut di sebuah kota, maka mereka harus makan apa yang dihidangkan bagi mereka. Kan, ya, dikatakan di Lukas 10 ayat 8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan tidak anti dengan pelayanan fisik, ya kan? Lalu di pasal yang sama, nih, pasal 10 Lukas, Tuhan Yesus itu menceritakan tentang perumpamaan yang sangat terkenal, orang Samaria murah. Di mana di sana diceritakan kan, orang Samaria itu menolong orang yang dirampok itu, membalut lukanya, menyiram dengan minyak dengan anggur, membawa ke penginapan, merawatnya. Intinya melakukan pekerjaan fisik. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus memuji tindakan orang Samaria murah. Artinya apa? Artinya melalui perumpamaan ini Yesus ingin semua kita pergi melakukan hal serupa dengan yang dilakukan orang Samaria kan? Itu alasan pertama. Yesus tidak anti dengan pekerjaan pelayanan yang sifatnya fisik. Ya. 70 muridnya diutus kok untuk menginjili. Kalau kamu disediain ini itu terima. Kan beritanya tegur dia supaya dia duduk aja dekat kaki kamu kan enggak. Yesus akan terima. Nah, alasan yang kedua, teguran Yesus kepada Maria itu pasti bukan berkenaan kepada apa yang dilakukan Marta. Maksudnya teguran Yesus kepada Marta itu bukan karena apa yang Marta lakukan gitu. Karena jika memang Yesus tidak berkenan dengan apa yang Marta lakukan, ia akan menegur dari awal, ya kan? Ketika kok Marta tidak bergabung dengan Maria gitu kan? Kenyataannya kan teguran itu baru dilakukan apa? Kenapa Yesus kan tidak negur Maria di awal-awal? Teguran itu baru dilakukan ketika Marta menghampiri dan kemudian meminta, ayo dong tegur Maria. Dan di dalam teguran itu pun ia sama sekali tidak perhatikan. Tuhan Yesus tidak meminta, ayo Marta tinggalkan pelayananmu dan duduk bersama Maria. Nggak ada kata-kata itu. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa
sudah benar gitu, nggak disalahkan. Itu baik, itu indah, itu diperlukan dan harus dilakukan. Sudah selayaknya kan Yesus dijamu. Dia pasti senang juga menerima apa yang Marta hidangkan kan gitu. Tetapi saat Marta memandang pelayanan sebagai satu-satunya yang menyayangkan Yesus, sehingga ia keberatan Maria duduk bersikup saja, di situ ia baru mendapat teguran Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mari kita berandai-andai, seandainya Maria meminta Yesus menegur Marta, guru, mau tegur itu Marta sibuk melulu gitu. Sementara ia sendiri tidak mempraktekkan apa yang dia lakukan. Bisa jadi Yesus pun menegur hal yang sama terhadap Maria. Jadi itu yang alasan yang kedua. Nah, keberatan yang ketiga, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus sendiri kan tidak hidup seperti Maria, ya kan? Seumur hidupnya ia tidak dihabiskan di Taman Getsemani berdoa bersekutu dengan Sang Bapa tanpa peduli pelayanan fisik, kan enggak gitu. Yesus bahkan menjelaskan bahwa prioritas kedatangannya adalah untuk melayani, bukan dilayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kata melayani yang dipakai dalam bahasa Yunani sama diakonian dengan yang dipakai dalam bacaan kita tadi ketika menyebut Marta sibuk melayani. Jadi Bapak Ibu, menimbang semua alasan itu, maka jelas di sini Yesus tidak melarang bentuk pelayanan seperti yang Maria lakukan. Tidak melarang. Lalu apa sebetulnya pesan yang mau disampaikan kisah ini kalau gitu? Kalau memang oke, sebetulnya bukan pekerjaan Martanya, tapi Marta menganggap bahwa yang dia lakukan itu sebagai satu-satunya ukuran gitu. Ya. Nah, lalu apa pesannya? Bapak Ibu, sesungguhnya sebetulnya ya kisah ini mengajak kita bukan untuk memilih peran Maria dan peran Marta, bukan. Justru menjadikan keduanya secara simultan gitu. Kalau kita lihat konteks ya, mari kita lihat secara konteks dari teks kita sendiri. Kisah Maria dan Marta diapit oleh dua perikop yang sangat kita kenal. Pertama, seperti kita tadi ya, pasal 10 ayat 30 sampai 37 itu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ini perikop berkenaan dengan relasi kita dengan sesama, bukan? Dan kemudian setelahnya Lukas 11 ayat 1 sampai 4 itu perikop tentang hal berdoa, berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan kita diciptakan untuk hidup dalam dua persekutuan sekaligus ini gitu. Persekutuan dalam relasi yang erat dan pribadi dengan Allah, sang sumber kebutuhan kita, dan juga bersekutu dengan sesama kita melalui pelayanan. Allah menghendaki kita mengasihi Dia, sekaligus juga mengasihi sesama gitu. Jadi dalam hal ini Maria itu adalah gambaran kasih dan kedekatan dengan Allah. Sedangkan Marta adalah gambaran kasih dan pelayanan terhadap sesama. Karena itu jangan kita memilih atau mengembangkan salah satunya, tetapi lakukan keduanya sekaligus. Pertanyaannya, bagaimana prakteknya? Oke, kita tahu Maria, Marta, dua-duanya oke. Tapi sekarang prakteknya bagaimana? Supaya kedua-duanya dilakukan dengan efektif, produktif, dan memang membawa berkat, membuat kita bertumbuh. Nah, untuk menjawab bagaimana praktisnya, Bapak Ibu, saya ingin meminjam sebuah analogi dari olahraga berenang, gaya kata, ya. Kita kan biasa menyaksikan gaya kata. Yang pertama adalah kalau gaya kata itu kepalanya menyelam terus di air. Itu gaya pertama. Jadi gaya ini misalnya seorang berenang di kayu gitu ya, nendang, tapi kepalanya itu nggak mengangkat di air terus gitu. Dia hanya akan mengangkat kepalanya kalau habis napas gitu. Nah, ini adalah gambaran hidup rohani yang terus hidup
kekurangan relasi dengan Tuhan. Bentuk ini bisa kita lihat pada Marta. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, Marta sekali lagi tidak sedang melakukan sesuatu yang salah. Ia melayani Yesus, ia bekerja, ia mengurus banyak hal untuk Yesus kok. Tetapi di balik semua itu ada sesuatu yang mulai bergeser. Pelayanan yang dilakukan untuk Tuhan menjadi penghalang bagi relasi dengan Tuhan. Semakin Marta sibuk untuk Yesus, justru semakin dia jauh dari Yesus. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, ini ironi yang sering kali kita tidak sadari dalam kita pelayanan. Kita bisa begitu aktif melayani, mengurus kegiatan ini dan itu, melayani orang, menjalani tanggung jawab, bikin comro, bikin apa, gitu ya. Namun pada saat yang bersamaan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Waktu kita habis untuk pekerjaan Tuhan dalam tanda kutip, tetapi hampir tidak ada ruang untuk kita duduk tenang bersama Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, jika kesibukan pelayanan malah menjauhkan kita dari Tuhan, sibuk di gereja, itu tanda baik. Perlahan jiwa kita akan berkeras. Karena kita akan terus mencoba memberi, tetapi tidak pernah diisi. Kita terus melayani, tanpa kita tinggal di dalam satu sumber itu. Sehingga yang terjadi apa? Kita melayani Allah sumber damai, kita mengalami damai sejahtera. Kita melayani roti hidup tanpa pernah benar-benar dikenyangkan. Kita melayani anggur tanpa pernah tinggal dan menerima aliran kehidupan ini. Akibatnya tidak akan langsung terlihat, tapi pasti akan terasa kelelahan yang dalam, kejengkelan yang mudah muncul, lebih sensitif, hati mulai kering, jiwa rasanya kehilangan sukacita. Pada titik tertentu, pelayanan seperti ini tidak lagi membawa sukacita, justru mengeringkan semangat. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, kemunduran hanya soal waktu. Karena itu dalam poin ini pertanyaannya bukan sekedar seberapa banyak saya melayani Tuhan, tetapi apakah saya hidup dalam relasi yang erat dengan Tuhan yang saya layani. Bukan berapa banyak yang bisa Anda lakukan, bukan berapa banyak jabatan tanggung jawab Anda di gereja, tapi apakah saya hidup dalam relasi pribadi yang erat dengan Tuhan. Itu model yang pertama, ya. Nah, model yang kedua adalah kalau tadi kan tangan bergerak, kaki bergerak, tapi kepala terus di air. Nah, sekarang terbalik, kepalanya terus ngomong gitu itu, tapi berenang terus gitu ya. Nah, ini berlawanan dengan gaya yang pertama. Pada gaya ini seseorang berenang dengan kepala yang terus di atas permukaan air, tangan tetap mengayuh, kaki tetap menendang, tapi kepala tuh hampir tidak pernah dibenamkan ke dalam air. Ya selalu di atas, selalu terlihat bernafas dengan lega gitu. Nah, gaya ini Bapak Ibu bisa menjadi analogi bagi orang percaya yang sangat-sangat menekankan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sangat menekankan hidup kontemplatif, doa, praise and worship, tetapi minim atau bahkan miskin dalam keterlibatan lainnya sesama. Bisa saja. Logikanya kelihatan rohani sekali ya. Kita harus selalu rindu di dekat kaki Tuhan, menikmati firman-Nya, memelihara keintiman dengannya. Bapak Ibu, prinsip ini tidak salah, iya dan amin, benar, baik. Tetapi kalau prinsip hidup ini dimutlakkan, dijadikan absolut, maka ia menyimpan bahaya yang tidak kalah serius dari lekatnya. Kerohanian bisa berubah menjadi sebuah pelarian, kompensasi. Alih-alih membawa kita lebih dekat pada kebutuhan orang lain, kita justru membuat semakin terisolasi dari sesama.
Kita merasa dekat dengan Tuhan, tetapi jauh dari orang lain. Padahal kasih kepada Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama manusia. Bayangkan kembali situasinya Maria dan Marta ya. Misalnya Marta kewalahan. Dia jelas membutuhkan bantuan. Ya. Mau bikin ini, bikin itu, macam-macam gitu ya. Tetapi Maria tidak bergerak sama sekali. Perhatiannya sepertinya tertuju pada Tuhan. Maka Maria di sini telah gagal melihat kebutuhan konkret di depannya. Padahal kedekatan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan yang sejati itu ya tidak akan membuat kita jadi mengabaikan panggilan untuk bertindak bagi pelayanan terhadap sesama. Kedekatan yang sejati dengan Tuhan tidak akan membuat kita abai terhadap kebutuhan sesama. Kalau kita perhatikan, Yesus sendiri kan menegaskan melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya. Bapak Ibu ingat ya perumpamaan ini dalam cerita orang Samaria baik hati ada dua tokoh loh, imam dan orang Lewi. Dua figur yang sangat rohani, imam, orang Lewi. Hidupnya benar-benar didedikasikan untuk ibadah gitu. Tetapi toh dia melewati orang yang terluka itu tanpa menolong. Mereka tidak kekurangan spiritualitas, tetapi dengan tegas Yesus menjadikan mereka sebagai contoh sikap hidup yang harus dihindari. Jadi jelas Bapak Ibu, kedekatan dengan Tuhan itu tidak akan membuat kita menjauh dari kesusahan sesama kita, tetapi justru mendorong kita untuk hadir, untuk bertindak. Kan itu pertanyaannya bukan hanya apakah saya punya waktu pribadi dengan Tuhan, bukan hanya itu, tetapi juga apakah persekutuan saya dengan Tuhan membuat saya lebih peduli dengan sesama, atau malah membuat saya terisolasi dari sesama saya. Ini dua ekstrim. Nah, ada model yang ketiga. Model yang ketiga ini menyelam, bernapas, bergantian, kayak kata biasa lah ya. Nah, pada gaya ini seorang berenang dengan pola yang lebih seimbang ya. Yang mengayu dengan tangan, berenang dengan kaki, lalu bergantian mengangkat kepala untuk bernapas dan kembali membenam ke dalam air gitu ya. Nah, ini adalah gambaran hidup rohani yang menggabungkan model Marta dan Maria. Antara waktu berdiam di kaki Yesus dan waktu bekerja di ladang. Antara waktu membina keintiman dengan Tuhan dan melayani dalam kesibukan sehari-hari. Bentuk hidup rohani ini biasanya diwujudkan dalam disiplin yang sangat baik. Menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk praise and worship, mendengarkan suara Tuhan sebelum masuk ke dalam kesibukan pelayanan. Ini adalah langkah yang benar, langkah yang baik, good. Tapi hati-hati, belum tentu lengkap. Karena ada bahayanya juga. Bahaya dari pola ini apa? Muncul ketika kehadiran Tuhan itu dibatasi hanya waktu khusus tersebut gitu. Setelah saat terbus selesai, kita kembali menjalani hidup seakan Tuhan tidak terlibat lagi dalam perjalanan hidup saya selanjutnya. Gitu. Oh, dalam keintiman dengan Tuhan begitu sejahtera di sini. Tapi begitu saya pelayanan, yang ini tuh nggak ada pengaruhnya di sini. Gitu. Terkotak. Ilustrasinya begini, ada seorang anak kecil ya, seorang anak kecil gini dia mau naik tangga, gelap. Ya aduh, gimana nih, tapi dia diajarin oleh kakak guru sekolahnya berdoa pada Tuhan, Tuhan akan jaga kok. Lalu dia sepanjang Tuhan, saya mau naik tangga, please jaga saya, tutup saya, lalu dia naik pelan-pelan, sampai naik di atas. Tuhan terima kasih sudah memimpin saya, sudah selamat di sini. Sekarang Tuhan silakan kau pergi. Jadi terkotak-kotak tanpa sadar kita menciptakan ada ruang khusus bersama Tuhan saat teduh kontemplasi dan ada ruang tanpa Tuhan pekerjaan sehari-hari. Terjadilah dualisme hidup rohani. Kita menjalani kehidupan seolah
Allah hanya hadir dalam momen religius, momen kontemplatif, tetapi tidak sungguh-sungguh mengikat seluruh aspek kehidupan kita. Jadi hubungan dengan Tuhan itu seperti orang mengisi ulang baterai handphone kita gitu loh. Cukup beberapa menit atau jam, lalu kita merasa siap berjalan sendiri. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Yesus tidak pernah mengajarkan pola ini loh. Yesus tidak pernah mengajarkan pola ini. Dia pernah berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, di sana Yesus memakai gambaran lebih lugas, ranting dan pokok anggur. Ranting itu tidak pernah lepas, lalu nempel lagi, lepas nempel lagi, enggak. Ia hanya hidup berbuah jika terus melekat pada pokok. Bukan sesekali, bukan bergantian, tetapi terus menerus. Nah, Bapak Ibu, kan itu pola ketiga ini ya. Meskipun ya sekali lagi baik, lebih baik dari kedua pola sebelumnya, tapi belum sepenuhnya mencerminkan kehidupan yang diajarkan oleh kita, yang masih menyisakan jarak antara hidup bersama Tuhan, kontemplasi, dengan hidup sehari-hari pelayanan. Lalu bagaimana dong? Nah, masuklah ke model yang keempat. Itu yang disebut, kalau di sini saya sebutnya model snorkeling. Bapak Ibu tahu ya, snorkeling kayak ini kita lakukan simultan, tangan mengayuh, kaki mendang, kepala tetap berada di dalam air, tetapi pernapasan tetap berlangsung melalui alat bantu. Nah ini jadi dia tidak perlu muncul ke permukaan untuk bernafas, dia tetap terhubung meskipun sedang bergerak. Inilah gambaran kehidupan rohani yang mantap. Ini adalah analogi orang percaya hidup bersama Tuhan di tengah seluruh aktivitasnya, tidak terkotak-kotak. Dia tetap berdoa, dia tetap merenung, dia tetap bersekutu, bukan hanya dalam waktu-waktu yang khusus, tetapi juga dalam ritme hidupnya. Inner life dan outer life itu berjalan bersama-sama, tidak terpisah, tidak bergantian. Allah yang ditemui dalam saat teduh tetap hadir ketika ia lapar, ketika ia melayani, ketika ia bekerja, bahkan dalam hal-hal yang sederhana saja. Nah, Bapak Ibu, inilah hidup yang kontemplatif sekaligus aktif gitu. Artinya Bapak Ibu, perenungan tidak menggantikan tindakan, dan tindakan tidak mematikan perenungan. Keduanya menyatu. Dalam pola ini tidak ada dualisme. Oh, ini hidup rohani dan ini hidup yang tidak rohani. Oh, ini pelayanan Marta. Oh, ini pelayanan Maria. Kita juga tidak menempatkan hidup kontemplatif itu lebih tinggi dari hidup aktif atau sebaliknya. Semuanya itu menjadi kesatuan di dalam Kristus. Karena itu dalam model pelayanan ini pertanyaannya bukan apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan, tetapi bagaimana ya saya tetap tinggal di dalam Dia. Dengan tetap melekat kepadanya, maka pelayanan tidak akan jadi beban, tapi sebagai buah yang muncul secara alami dari kehidupan yang bersumber kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk langsung ke diskusi ya, karena kemarin diskusinya sangat sebentar. Sekarang coba diskusinya lebih lamaan dan nanti bahasnya akan lebih lamaan. Ada 4 pertanyaan diskusi, nanti silakan bagi dalam kelompok, kemudian didiskusikan dalam kelompok keempat pertanyaan ini. Lalu nanti kita akan sama-sama bahas dalam kelompok ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Bagi dalam 5 kelompok ya. Ya. Bagi kelompoknya gimana caranya? Oh, dihitung mana ya? Apa bedanya orang kreatif dengan yang tidak kreatif? Orang kreatif itu berpikir baru. Ya, contohnya dalam tebakan-tebakan. Bapak Ibu tahu nggak? Apa bedanya orang yang jatuh dari lantai 1 dengan orang yang jatuh dari lantai 21? Jauh secara kreatif. Kalau secara tidak kreatif, lantai 21 mati
yang satu mungkin nggak mati. Tapi kalau jawabannya yang kreatif, bedanya dari mana? Dari suara. Kalau lantai 21 suaranya gini, oh, gedebu. Kalau lantai 1, gedebu, oh. Nah, makanya ini pun bagi kelompoknya gini deh. Saya punya ada 5 binatang, ada